Balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Next Door Bosomi. Film ini rilis pada tahun 2021. Film ini sendiri menceritakan tentang pasangan suami istri yang berbeda sensasi ketika mereka berduet. Wah, pasti kalian penasaran banget dong gimana ceritanya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang akan berangkat bekerja. Pria itu sendiri bernama Sangwo. Di situ Sangwo berpamitan kepada sang istri yang bernama Minji, di mana si Minji ini diperankan oleh pemilik tato lumba-lumba di dadanya. Ya, siapa lagi kalau bukan Yu Jung-i. Setelah Sangwo berangkat bekerja, Minji pun menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Pokoknya jadi ibu rumah tangga tugasnya banyak banget ya guys. Selesai beres-beres rumah, si Minji ini pun beristirahat sambil menonton televisi. Namun entah mengapa di saat dia sedang merelakskan tubuhnya, hasrat dari serabi hangatnya pun muncul. Alhasil dia memainkan serabi dan gunung aktifnya sendirian. Pas lagi asik-asiknya, bel rumah pun berbunyi. Jadi tindakan Minji pun harus disudahi terlebih dahulu. Ternyata yang datang ke rumahnya adalah Hee-jung. Dia diperankan oleh Min-jung. Jung sendiri adalah tetangga dari Minji. Di saat dua wanita ini sedang bersama, ya pasti kalian tahu dong kalau wanita lagi ngumpul pasti ujung-ujungnya menghibah. Di situ Minji pun bercerita kepada Jung tentang suaminya, di mana suami Minji ini tidak bisa memuaskan keinginan dari serabi hangatnya. Dan kita pun diarahkan kepada adegan di mana Minji dan Sangwo yang sedang push up bersama. Namun Sangwo tidak bisa membuat Minji terbang melayang. Dan itulah alasan kenapa si Minji ini selalu memainkan sendiri serabi hangatnya. Oh, jadi ceritanya cari kepuasan tersendiri nih. Lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba HP Jeong pun berbunyi. Dia mendapatkan pesan dari suaminya, di mana dia disuruh untuk cepat pulang. Lalu Jeong pun bergegas pergi dari rumah Minji. Karena terlalu terburu-buru menyebabkan tas dari Jeong pun tertinggal. Minji yang mengetahui itu pun ingin mengembalikan tas dari Jeong. Scene berganti di saat Minji pergi ke rumah Jeong. Namun dia hanya bertemu dengan suami dari Jeong. Suami Jeong sendiri bernama Sang-so. Dan dari pertemuan pertama ini, semua cerita akan dimulai. Di situ Minji yang emang dasarnya lagi cenat-cenut, dia malah fokus dan buyung-buyung dari Sang-so. Wah, kok jadi gagal fokus gitu sih? Karena hal itu menyebabkan Minji menjadi salah tingkah, dan dia pun sangat malu dengan tingkah lakunya. Akhirnya Minji pun langsung memberikan tas Jeong yang tertinggal di rumahnya, dan Minji pun langsung pergi. Namun Minji yang tertarik kepada Sang-so, dia malah sengaja meninggalkan dompetnya di depan rumah Sang-so. Yang tentunya dengan harapan si Sang-so ini mau datang ke rumahnya untuk mengembalikan dompetnya. Scene berganti di saat Sangwo yang baru saja pulang bekerja. Dia langsung disambut oleh istri tercintanya. Dengan rasa lelah yang dirasakan oleh Sangwo, Minji malah meminta untuk push up bersama. Mendengar hal itu, Sangwo pun sedikit menolak keinginan dari Minji. Akan tetapi, Minji mengatakan bahwa dia tidak pernah merasakan puncak dari push up mereka. Mendengar hal itu, Sangwo pun sedikit marah dan menyuruh Minji untuk menunggunya di kamar. Ya, marah ujung-ujungnya ngasih juga. Ini sih marah tapi mau. Setelah itu kita langsung diarahkan kepada mereka berdua yang bermain bola di atas ranjang. Tentunya dengan keagresifan Sangwo yang sedikit kasar dengan Minji. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan tetangga mereka yang juga lagi main push up. Wah, kayaknya udah janjian nih. Di keesokan harinya, Minji pun melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Tiba-tiba, Sang-so datang ke rumah Minji. Dan tanpa banyak basa-basi, kita langsung diperlihatkan dengan mereka berdua yang melakukan perzinahan di situ. Scene berganti di mana Sang-so yang sedang mencuci piring. Duh, suami idaman banget nih mau bantu cuci-cuci. Di situ dia masih saja terbayang-bayang dengan apa yang telah dilakukannya bersama Minji. Sepertinya dia sangat menikmati kebersamaannya dengan Minji tadi. Lagi asik ngelamun, malah si Sang-so ini dipanggil oleh Jeong yang memintanya untuk mendekat. Tak ingin kena marah, Sang-so pun langsung mendekati Jeong. Kayaknya si Sang-so ini susis ya guys.
Tak lama kemudian terlihat Sangso yang sedang duduk di ranjang menunggu Jeong. Lalu Jeong pun masuk dan mendekati Sangso. Ternyata tadi si Jeong ini memanggil Sangso untuk meminta jatah malam kepadanya. Di situ Sangso pun langsung mencoba untuk mencipika-cipika Jeong. Akan tetapi Jeong mencium bau-bau sesuatu yang aneh pada diri Sangso. Wah, bahaya nih, feelingnya tajam banget ya. Dia pun langsung bertanya kepada Sangso apakah yang telah dilakukannya. Awalnya si Sangso ini tidak mau mengaku. Namun dengan jurus telapak tangan dari Jeong, akhirnya Sangso pun mau mengakui semuanya. Dia mengatakan kalau dirinya telah bermain kuda-kudaan dengan Minji. Mendengar hal itu, Jeong pun menjadi sangat marah. Kayaknya bakal terjadi perang dunia ketiga nih. Di sisi lain terlihat Minji yang sedang asik menonton televisi. Tiba-tiba bel rumah pun berbunyi. Dengan segera Minji pun membukakan pintunya. Dan ternyata yang datang adalah Jeong dan Sangso. Di situ terlihat Jeong yang sangat kasar. Scene berganti di mana terlihat ada Minji, Sangwo, Sangso dan juga Jeong yang sedang duduk bersama. Sangwo yang belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pun mencoba menanyakannya. Lalu Jeong mengatakan kalau sebenarnya Sangso dan Minji telah main belakang. Mendengar hal itu, Sangwo pun bertanya kepada Minji apakah semuanya itu benar. Dengan rasa bersalah, Minji pun mengakuinya dan meminta maaf kepada Sangwo. Di situ, Sangwo sempat menyalahkan kepada Jeong karena tidak bisa mengurus sang suami. Akan tetapi, Jeong pun berbalik menjawab kalau Sangwo juga tidak bisa menyenangkan sang istri. Kok jadi salah-salahan gitu sih? Kayaknya bakal seru nih. Di situ, akhirnya Sangwo dan Jeong memutuskan untuk melakukan apa yang juga dilakukan oleh Minji dan Sangso. Ceritanya balas dendam nih. Balas dendam apa yang dicipit-cipit yang lain. Karena memang Minji dan Sangso bersalah, jadi mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menuruti keinginan dari pasangan mereka masing-masing. Kemudian Sangwo dan Jeong pun pergi meninggalkan pasangan mereka. Setelah mereka pergi, tak lama kemudian terdengar teriakan dari Sangwo dan Jeong. Hal itu tentu membuat Minji dan Sangso terkejut. Duh, teriakan apa lagi tuh? Yang ternyata Sangwo dan Jeong sedang melakukan pemanasan untuk senam mereka. Pemanasannya bikin deg-degan nih. Tak mau terganggu, Jeong pun menelpon Sangso dan memintanya untuk pergi dari situ bersama Minji. Di akhir film terlihat Sangwo dan Jeong yang sedang senam bersama. Tentunya dengan sensasi yang mereka idam-idamkan selama ini. Dan film pun selesai.